Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah SWT, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan fikih tersebut? Banyak orang berusaha untuk mempelajari fikih atau membincangkan tentang pentingnya fikih, kemudian juga berbincang tentang penerapan fikih itu sendiri. Tapi kadang-kadang ada satu persoalan yang dilupakan. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan fikih? Nah, fikih itu secara bahasa artinya adalah al-fahmu, artinya pemahaman. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa al-fiqhu, fikih itu menurut bahasa Arab artinya adalah al-fahmu wal ilmu, pengetahuan atau pemahaman. Sedangkan menurut istilah para ulama, khususnya ulama-ulama fikih atau usul fikih, yang disebut dengan fikih itu adalah sekumpulan hukum-hukum syariat cabang yang digali atau yang diistimbatkan dari dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Itu yang dimaksud dengan fikih. Jadi hakikat fikih itu sendiri adalah hukum syariat. Tidak ada perbedaan antara fikih dan hukum syariat dari sisi bahwasanya fikih itu membahas tentang hukum-hukum syariat, tetapi hukum-hukum syariat yang sifatnya cabang dan digali dari dalil-dalil yang sifatnya rinci. Sedangkan hukum syariat itu lebih umum dari itu. Nah, fikih karena membincangkan masalah hukum syariat yang cabang, yang sifatnya rinci, maka kita bisa memahami bahwasanya fikih dibagi oleh para alim ulama menjadi banyak topik, mulai dari fikih ibadah, fikih muamalah, dan juga fikih-fikih yang lain. Tetapi inti dari kajian fikih adalah mempelajari hukum syariat atas satu perbuatan atau hukum syariat atas suatu benda. Karena kajian atau objek yang dikaji di dalam fikih itu ada dua. Yang pertama berkait dengan hukum atas suatu perbuatan, kemudian yang kedua adalah hukum atas suatu benda. Hukum atas perbuatan itu ada 5. Yang pertama adalah hukum wajib, kemudian ada hukum sunnah, ada hukum mubah, ada hukum makruh, ada hukum haram. Sedangkan hukum untuk benda itu hanya ada 2, yakni halal sama haram. Nah, istilah halal dan haram itu sendiri kadang-kadang digunakan juga untuk hukum atas perbuatan. Misalnya di Al-Quran disebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli dan aktivitas meriba itu termasuk perbuatan, dan di situ diberi label dengan halal dan haram. Sehingga untuk istilah halal dan haram sendiri kadang-kadang digunakan untuk konteks hukum benda atau hukum perbuatan. Kemudian di dalam kajian fikih kita juga harus memahami dengan seksama bahwasanya konteks yang dikaji persoalan-persoalan fikih berkait dengan perbuatan atau amal yang sifatnya praktis, jadi applicable istilahnya. Sehingga para ulama membedakan fikih dengan usul fikih. Kalau usul fikih membahas tentang dalil-dalilnya, sedangkan fikih lebih ke arah membahas tentang hukumnya. Kemudian juga di dalam fikih itu nanti dibahas juga ada hukum yang masuk kategori hukum wat'i istilahnya. Jadi ada hukum taklifi, ada hukum wat'i. Kalau hukum taklifi tadi ada 5, yakni wajib, sunnah, mubah, kemudian ada makruh dan haram. Sedangkan untuk hukum wat'i ini juga ada 5. Ini dibahas tentang sebab, kemudian ada syarat, ada mani, kemudian ada sah, batil sama fasid, kemudian ada azimah wa rukhsah. Jadi ini yang dibahas di dalam
fikih. Fikih tidak membahas masalah keyakinan, tetapi membahas masalah perbuatan. Kemudian berikutnya, fikih itu adalah sekumpulan hukum-hukum syariat yang sifatnya rinci dan digali dari dalil-dalil yang sifatnya dhoni. Untuk yang qat'i, menurut kebiasaan ulama-ulama usul, ulama-ulama fikih itu tidak dimasukkan dalam kategori fikih. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.